Pemirsa, ratusan ibu-ibu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdesakan untuk mengambil BLT minyak goreng. Kerumunan BLT minyak goreng juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Sejak diumumkan pemerintah, antrian panjang sering mewarnai pengambilan bantuan langsung tunai minyak goreng. Seperti di Bekasi, Jawa Barat, ratusan ibu-ibu berdesakan di kantor desa Sukaringin untuk mengambil BLT minyak goreng. Kerumunan tak bisa dihindari karena warga berebut agar lebih cepat masuk menerima BLT. Warga bahkan sudah datang sejak pagi hari sambil membawa anak mereka demi mendapatkan BLT sebesar Rp500.000. Itu berapa bulan Pak? 500 Pak? Tahun ini. Enggak, paling itu orang habis sebulan. 5 seminggu ya habis. Kerumunan BLT minyak goreng juga terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Warga yang didominasi ibu-ibu ini berdesakan agar bisa masuk dari satu pintu yang disiapkan panitia di kantor desa. Melihat kondisi ini, panitia akhirnya membagi sistem antrian dengan mendahulukan warga yang bawa anak dan lansia. Antrian seperti biasa, cuma kita ada dipisahkan antara yang lansia plus yang hamil dan punya bayi. Kita itu lebih didulukan atau diutamakan. Program BLT minyak goreng dari pemerintah diharapkan mampu meringankan beban serta mendukung daya beli masyarakat, terutama saat bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Kabupaten Bekasi dan Sukabumi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan sedekah sebesar Rp50.000. Sedekah diberikan oleh seorang pengusaha di kediamannya di Jalan Mairo. Ratusan warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam untuk mendapatkan sedekah dari seorang pengusaha Bugis. Akibatnya desak-desakan dan kerumunan tidak bisa dihindari. Agar pembagian sedekah berjalan tertib, polisi dan petugas keamanan mengatur jumlah orang yang masuk ke dalam rumah pengusaha itu. Penerima sedekah juga diberi tanda dengan mencelupkan jari ke dalam tinta. Ini 50.000. Ya. Itu tadi ngantri berapa jam? Ada sekitar 2 jam, Pak. 2 jam ngantri. Pekerjaan tukang becak. Tukang becak. Iya. Tanggapannya dengan adanya sedekah ini bagaimana, Pak? Iya, alhamdulillah itu cukup di rumah tangga tuh. Iya. Beli beras, sayuran atau ikan. Dalam pembagian sedekah ini, orang dewasa mendapat Rp50.000, sedangkan anak-anak mendapatkan Rp10.000 hingga Rp20.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Deri Sunggu, iNews melaporkan. Pemirsa, pembagian zakat mal oleh anggota DPRD Jember diwarnai aksi saling dorong dan berdesakan. Penerima zakat mal yang kebanyakan para lansia itu bahkan harus antre berjam-jam sebelum akhirnya mendapatkan beras. Ribuan manula ini menunggu lebih dari 2 jam untuk menerima zakat mal dari Alfian, anggota DPRD Jember di gang kecil area rumah pribadinya di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur. Para lansia ini berdesakan demi mendapatkan beras 5 kg. Tidak hanya lansia, beberapa anak kecil juga terhimpit kerumunan dari pembagian zakat mal ini. Penerima harus memiliki kupon yang sebelumnya telah dibagikan lewat RT dan RW untuk menerima zakat mal. Menurut Siti Holifah, penerima zakat mal, bantuan ini sangat berarti dan akan digunakan untuk berbuka puasa hingga beberapa hari ke depan. Iya, untuk buka puasa. Gitu, Pak. Iya. Berapa? Dapat berapa? 5 kilo. 5 kilo. Senang, Bu, ya. Alfian, pemberi zakat, mengaku sengaja mengundang langsung penerima zakat ke rumahnya karena ingin tepat sasaran. Kita menggunakan sistem koordinasi langsung dengan RT RW setempat, sehingga lebih tahu ke medan sasaran. Bukan berarti kita tidak percaya kepada lembaga seperti Basnas dan lain-lain, enggak, karena di sana kan sudah banyak yang memberikan bantuan baik dari instansi pemerintah, CSR dan lain-lain, sehingga kita melengkapinya langsung koordinasi dengan RT RW yang lebih tahu medan masyarakatnya seperti apa.
Ada sekitar 8.000 penerima yang dibagi menjadi beberapa titik. Selain di Jalan Gajah Mada, juga ada di Kecamatan Umbul Sari dan titik lainnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan. Barreskrim Polri masih terus mengusut kasus robot trading DNA Pro. Dan dalam kasus ini Polri telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka, namun baru 6 orang yang sudah ditahan. Kasus robot trading DNA Pro menyita perhatian publik setelah menyeret nama beberapa selebriti tanah air. Salah satunya Ivan Gunawan yang sudah diperiksa polisi pada Kamis 14 April kemarin. Ivan mengaku ada 20 pertanyaan yang diajukan dalam pemeriksaan. Hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story. Sementara itu, selebriti lain yang juga akan diperiksa dalam kasus DNA Pro, DJ Una, justru melaporkan DNA Pro ke Barreskrim Polri. Alih-alih terlibat penipuan robot trading DNA Pro, DJ Una malah mengaku menjadi korbannya dengan kerugian mencapai 700 juta rupiah. Barreskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan beberapa selebriti dalam kasus DNA Pro pada pekan ini. Di antaranya Rizky Bilar, Billy Syahputra, Elo, dan terbaru Muhammad Devriza alias Firza. Barreskrim Polri telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka dalam kasus DNA Pro, namun baru 6 orang yang ditahan. 6 orang lainnya diduga kabur ke luar negeri. Informasi terbaru, 3 dari 6 orang tersangka ditengarai berada di Turki dan sudah dimintakan red notice untuk menangkapnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyanyi Elo dikabarkan akan diperiksa hari ini oleh Barreskrim Polri terkait kasus DNA Pro. Kita bergabung dengan rekan Nadia Valerie di Barreskrim Mabes Polri. Ya, Nadia, seperti apa informasi dari Barreskrim Polri? Ada informasi kapan Elo akan tiba dan kemudian apa agenda untuk pemeriksaan hari ini? Penyidik Barreskrim Polri menjadwalkan agenda pemeriksaan terhadap musisi Marcelo Tahito atau yang akrab disapa Elo pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Namun memang hingga saat ini saya melaporkan Elo belum tiba di Barreskrim Polri dan belum ada konfirmasi dari terperiksa apakah yang bersangkutan pada hari ini akan hadir ataukah sudah meminta penjadwalan ulang. Untuk materi pemeriksaan terhadap Elo pada hari ini memang berkaitan dengan dugaan penelusuran aliran dana dari co-founder DNA Pro Stephen Richard atau pihak terkait yang terafiliasi dengan DNA Pro Academy, di mana memang nama Elo termasuk ke dalam sejumlah public figure yang diduga telah menerima aliran dana. Sebelum Elo pada Kamis pekan lalu sudah ada pemeriksaan terhadap selebritas Ivan Gunawan yang memang dari hasil pemeriksaan Ivan mengakui bahwa dirinya dicecar pertanyaan berkaitan dengan kontrak kerja sebagai brand ambassador selama 3 bulan dengan fee sebesar 1 miliar rupiah yang pada saat jalani pemeriksaan ini juga sudah dikembalikan sepenuhnya kepada penyidik yakni sebesar 921 juta rupiah ataupun memang ada selisih 78 juta dan ini dikarenakan uang tersebut sudah terpakai untuk pembukaan akun pada robot trading DNA Pro Academy. Selain penyidikan kasus perkara robot trading DNA Pro, dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang, pada hari ini juga penyidik di TV Dexus akan melanjutkan penyidikan perkara untuk trading bermodel binary option platform Binomo, di mana hari ini juga dijadwalkan pemanggilan terhadap 2 tersangka baru, yakni mantan kekasih dari afiliator Binomo, Indra Kents, yakni Vanessa Kong dan juga ayahnya Rudianto Pay, yang pada hari ini dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan perdana usai statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Adapun keduanya memang statusnya sudah dinaikkan oleh penyidik dikarenakan keduanya diduga melakukan persekongkolan dan juga menyembunyikan barang bukti berupa uang yang dimiliki oleh afiliator Binomo Indra Kents, yakni untuk ayah Vanessa Kong, Rudianto Pay, diduga menyembunyikan uang Indra Kents dengan membeli jam tangan mewah senilai 8 miliar rupiah. Sementara untuk Vanessa Kong diduga menerima pemberian sebidang tanah di kawasan Tangerang Selatan senilai 7,8 miliar rupiah dan juga pemberian uang tunai senilai 1,1 miliar rupiah. Ya, Anggi Wilson. Baik, terima kasih Nadia untuk informasinya. Kami akan menanti lebih lanjut seperti apa hasil pemeriksaan untuk hari ini. Selamat bertugas kembali. Ya mirsa, 2 pekan jelang Lebaran, Terminal Bus Kalideres mulai diramaikan ratusan pemudik. Informasi lain masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.